Al-Mukarramun Ustadz Ibnu Imran, Al-Mukarramun Ustadz Muhammad Irfan, dan juga guru-guru kita di antaranya Al-Mukarramun Ustadz Teguh, dan juga tokoh masyarakat kita di sini, masyarakat yang ada di Raubatan. Terutama saya sangat hormat kepada beliau sebab banyak yang saya dibantu oleh beliau, yaitu guru saya di antaranya Ustadz Haji Riki Hidayat, dan juga Al-Mukarramun Ustadz Adis Muslim, Al-Mukarramun Ustadz Nahrawi Kiai Salam Lengir SS, dan juga Al-Mukarramun Wan Faris beserta Ustadz Tejo, dan juga Ustadz Gus Edward Abu Bakar, Al-Mukarramun Ustadz Imron Rosadi, dan kesemuanya yang ada di depan ini. Dan juga tak lupa pula kami ucapkan terima kasih dan kami hormati pimpinan Majlis Al-Husain yang dipimpin oleh Al-Mukarramun Ustadz Haji Baba Haji Husain beserta Ustadz Abdurrahman, Ustadz Rodi, Bang Juin, dan juga beserta jamaah lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Begitu pula Bapak Dharma dari Masjid Hitam, Masjid Baitur Rahim ya, kalau nggak salah ya, Al-Islah ya, Masjid Hitam beserta Bapak Sutrisno beserta jamaahnya ini baru alhamdulillah hadir, dan juga yang kami hormati saudara Bang Dedi dari Tambun, Bang Radi dari Raubatan, Bang Sabeni, dan juga Bapak Murja dari Jati Murni, dan juga yang kami hormati pimpinan PJ Karya, yaitu di bawah Ustaz Bapak Latif Abdurrahman beserta jamaahnya, dan juga yang kami hormati Ustadz Tuin jamaah pengajian malam Jumat beserta Ustadz Dona dan Bang Fakih. Kesemuanya mohon maaf jika saya tidak sebutkan jamaahnya kesemua. Tak lupa pula yang kami hormati, kami muliakan Bapak Haji Slamet Riyadi, Pak D beserta Mas Bo, terus Bang Johan, kesemuanya pula. Apakah di sini hadir dari Kayu Manis? Nah, hadir. Dan juga yang kami hormati dari Ciracas, Bapak Sudirman beserta putra-putranya, dan juga yang kami hormati banyak lupa saya nggak sebutin lagi, banyak sekali yang mohon maaf jika saya tidak sebutkan satu persatu. Dari AA dari Tasik, AA Iwan beserta AA Khairuddin, dan juga jamaahnya, dan juga iya Masya Allah pimpinan Majalengka yaitu Ustadz Entis Sutisna beserta Bapak Engkos beserta jamaahnya. Hadirin yang saya hormati, engkong saya engkong Daliman, lupa disebut ya Kong ya, mohon maaf ya Kong ya. Hadirin jamaah Majlis Samaniyata Asyara yang berbahagia, puji-pujian teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Salam dan sholawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Majlis Samaniyata Asyara yang berbahagia, alhamdulillah, walaupun dalam suasana hujan, kurang lebih tadi saya perkirakan sebelum di sini hujan, sebelum asar awet itu hujan sampai gerimis-gerimis sampai saat ini, alhamdulillah jamaah kita enggak berkurang.
ini sangat luar biasa. Namun saat ini kita adalah pembukaan. Kenapa mesti dibuka? Karena kemarin ada penutupan. Yang namanya ditutup, jangan langsung nonong aja, ribet. Mau kagak mau adanya gue ringkis kalau gitu ya, ya. Nah harus dibuka. Bapak Mardi dari Kalisari lupa, ya Allah. Nah, kenapa saat ini kita buka? Karena menjelang bulan Ramadan, bulan puasa, yang kita menutup pengajian. Kemudian setelah kita tutup kemari, banyak jamaah-jamaah kita dan keluarga-keluarga jamaah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya dengan ikhlas kita kirimin Fatihah, terutama buat empok saya, buat kakak ipar saya, Umi Mamduha bin Abah Haji Isa, Abah Haji Isan bin Abah Guru Hasan bin Kufi Sarifuddin. Mudah-mudahan Allah di dalam kuburnya dalam maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ada pula istri dari engkau Daliman, yaitu Ibu Mardiah binti Seandongkol, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada nikah jamaah kita, diantaranya yang sudah meninggal pun, yaitu saya teringat Bapak Nur Paji Nurjan dan juga Bapak Tatang Ramli dan Guru Abdul Hamid bin Baba Haji Naim. Saya masih ingat itu meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ya Allah, guru kita yang mengarang Salawatan Poros Langit, yaitu Ustadz Futuhal Arifin bin Bapak Haji Ahwan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita keyakinan kita dengan doa kita, ya begitu banyak orang ini akan diampuni, akan makbul, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Fatihah kita baca, kita mohon kepada Allah. Saat ini pun saya suara serak, ya memang musimnya rata-rata seperti ini, ya ada gulanya. Dan juga Bapak Haji Barjo saat ini sedang sakit, dan mungkin saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang terdekat yang lagi sakit, Allah berikan kesehatan. Ij'al syahatan wa afiatan wa barakatan fi jasadihim wa ruhihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi firlana wa li walidayna amin. Hadirin jamaah Majlis Amanat Al-Asarah yang berbahagia, ini pembukaan ya, namanya pembukaan. Ustaz Adi lupa deh, Ustaz Adi, jangan tegang-tegang ya Ustaz Adi ya, relax, tenang. Sebab kalau sebetulnya kalau kita pengen sehat cuma satu kuncinya, gembira. Bagaimana cara gembira? Gampang. Quran mengajarkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya, ayo sekarang kita relax, kita tenang dulu dah. Jangan yang berat-berat dulu. Kalau kita olahraga Ustaz Rahman sebagai guru, tentu enggak langsung orang disuruh lari. Anak pemanasan dulu, kalau kata bahasa kita apa? Warming up gitu ya. Nah ya supaya apa? Supaya enggak kejang, supaya enggak macam, ya pelan-pelan dulu. Nah pembukaan ini sekarang saya pengen kaji, ngaji dan zikir, ngaji dan zikir.
Kenapa? Kita lihat padahal masalah ngaji atau dalam bahasa Arab disebut tolabul ilmi atau misalnya wirid itu sangat ditekankan. Nah di sini dia majlis samaniyat asyarah bukan hanya sekedar kita ngaji, kemudian di sini juga kita wirid. Sering saya sampaikan ketika kita ngaji adalah dapat ilmu, ketika kita wirid dapat kasab. Apa nanti kita kaji? Pengajian itu apa sebetulnya? Kita di mana-mana ini kan ramai pembukaan di mana-mana. Ada yang memang jamaahnya segitu-segitu aja, ada yang kurang, ada yang nambah. Padahal pengajian ini penting. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib. Bahkan dalam satu entah itu hadis atau apa, man arada dunya fa alaihi wa man arada akhirah wa man ardahuma fa alaihi ilmi. Artinya pengen dunia harus dengan ilmu, pengen akhirat harus dengan ilmu, kemudian pengen kedua-duanya harus dengan ilmu. Artinya apa? Islam yang mengajar keseimbangan, enggak cenderung kepada dunia aja, enggak boleh cenderung kepada akhirat aja. Makanya ada doanya kan tiap hari kita baca itu, pasti ketika kita fid dunya hasanah, minta di dunia bahagia, tentu wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga bahagia. Inilah kadang-kadang kita enggak memahami apa ini maksudnya. Di dalam Islam kita ngejar dunia aja, kagak bagus. Kita ngejar akhirat aja melupakan dunia, enggak bagus. Artinya apa? Inilah kita ngaji. Islam itu mementingkan dunia, mementingkan akhirat, keseimbangan. Bukan ketika ngaji nanti jadi benar. Inilah kadang-kadang ngaji itu apa? Kalau kita lihat, ngaji adalah berupaya mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab yang lain. Tujuannya apa? Supaya kita tahu. Kalau sudah tahu, bukannya paling berantem. Tahu paling berantem? Inilah pada kenyataannya ketika kita ngaji, bukan pula. Makanya orang Jawa bilang ngaji diri. Tujuan kita ngaji, kita tahu, kemudian kita tahu diri. Bukan yang kalau kita ngaji kita tahu, kemudian kita debat, Ustaz Anu salah, Ustaz Anu salah. Ujung-ujung apa? Dia neraka, dia neraka. Itu hasil pengajian. Ini pembahasan rilek aja kita dulu dah. Itu pengajian. Yang kita maksud ngaji di sini adalah berusaha kita tahu isi kandungan Al-Quran, kita tahu kandungan isi hadis, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita menjadi tahu diri siapa kita sesungguhnya. Itulah ngaji. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang mohon maaf nih ya, ngaji lu di sana ngaji aja apa? Kitabnya apa? Kitab aja lu jejelin. Terus terang aja, ketika saya pernah ditanya kitabnya apa, sekarang saya mau gabungan kitab-kitab dah. Sebab kalau saya ngajarin tafsir Jalalain, kemudian itu lebih pasti 5 tahun, 10 tahun belum kelar. Sebab ketika saya kelar 10 tahun, kita pindah kepada kitab tafsir Sawi, kita pindah kepada tafsir Ibnu Katsir, kitab Toba-Tobai. Wah, bukan nyampe kita jadi berduaan mulu. Apa ngaji begitu? Yang pegang lama kitab tafsir Jalalain ketika mengartikan ini, kata tafsir Jalalain begini, kata Ibnu Katsir begini. Lah kemudian jadi pada ribut dah. Nah tujuan kita tahu, tujuan kita mengkaji diri kita, inilah ngaji. Thalabul ilmi. Kalau bahasa kita nuntut ilmu. Kalau kata si siapa tuh yang timnya dulu sama Pramono Anu, Lontong. Calontong, katanya ilmu dituntut, katanya emang ilmu salah apa? Nah, kadang-kadang kayak ini lah ujian nih belakang. Nah, tujuan daripada kita ngaji ini kita bahas tadi ya, supaya kita tahu diri. Kalau udah tahu diri, insya Allah semakin tahu, semakin bodoh diri kita.
Saya ulangi lagi, semakin kita tahu, semakin bodoh diri kita. Kemudian kalau semakin dia tahu, dia sombong, berarti orang goblok. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi. Semakin dia tahu, kemudian dia sombong, itu orang yang goblok. Nah, begitu aja kita ngomong langsung. Ketika dia tahu, ternyata apa? Ya Allah, ini saya tolol amat ya. Nah, disitulah kita mengkaji diri kita. Kemudian timbul rasa tawadu, rasa rendah hati, rendah diri kagak boleh. Minder namanya itu. Tapi pula rendah hati, tawadu. Kemudian dari sifat tawadu inilah manusia akan timbul bijaksana. Setelah bijaksana inilah, makanya ketika kita ngaji tahu diri kita, kemudian jangan lupa kita wirid. Ketika kita wirid, tujuannya apa? Supaya dapat kasab. Kasab apa? Yaitu hal-hal tabir-tabir rohania, tabir-tabir batinnya diungkap itu oleh hati manusia. Artinya Allah udah kasih tahu, nih kelakuannya dia begini, nih kelakuan dia begini, nih lagi susah, ini lagi puyeng, ini lagi begini, ketahuan aja bacanya. Sebenarnya kalau orang datang, kalau gue puyeng kemana, cuma dia pakai itu sebenarnya. Gue puyeng udah puyeng, begitu misalnya ya. Itulah kasab namanya. Dari mana diperoleh? Dari wirid. Yang wirid yang bagaimana? Kemarin Ustaz Adi udah nanya, wirid yang bagaimana? Kalau saya wirid supaya dapat mobil, dapat motor, itu bukan kasab, itu namanya motivasi, ada keinginan, modus. Yang namanya wirid itu semua serahkan kepada Allah. Dia ingat kepada Allah, saya ini lemah, saya ini dhaif, saya nggak bisa berbuat apapun, saya nggak bisa menggerakkan tangan saya nggak bisa berbacot, saya nggak akan keluar mulut saya. Siapa ini yang bicara? Yakinlah bahwa bukan diri kita. Kita lemah, kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita wirid. Ketika kita wirid, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat. Kemudian lillahi ma fis samawati Allahun nurus samawati wal ardh. Cahaya Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ketika mereka tahu tentang orang-orang, tentang apa-apa gejala-gejala alam dia baca, bahkan dia tahu kapan jatuhnya ini daun, detik keberapa, jam keberapa, itu bisa dipelajari. Kadang-kadang orang yang semacam itu kemudian banyak diem. Ketika dia diem, dia nggak apa-apa, gua dapat ilmu, gua tahu kejelekan lo, gua tahu kelakuan lo, tapi lu nggak tahu tentang gua kan? Kenapa? Karena banyak bicara. Ketahuan, diukur oleh orang yang diem, oleh orang-orang yang kasar. Ini makanya pengajian tujuan begitu. Makanya di sini bukan majlis zikir, bukan majlis taklim, kita cuma majlis sama niata kasaro. Kalau kita tanya majlis zikir, kita sadar ngomong majlis taklim, terserah. Tapi di sini adalah majlis. Yang kita pengen kaji adalah kita ngaji dapat ilmu, kita wirid dengan bacaan wasilah itu nanti dapat kasab. Kalau udah punya ilmu, tahu diri, kemudian tahu kasab, dia akan tahu nanti bagaimana pulang. Dunia ini persinggahan, dunia ini laibun walahul, dunia ini mataul gurur. Kata Allah, kita di dunia ini sebagai tamu yang Allah berikan kesempatan kita di dunia ini, Allah anugerahkan kepada kita di dunia ini. Yang namanya tamu harus tahu diri. Tahu diri. Yang namanya tamu seperti mayit. Al-mayit Ad-dhaif. Al-mayit kalduyub. Jadi mayit itu bagaikan tamu. Terserah
mau dipindahin ke sini kek, mau dibawa ke sono kek, bodo amat. Kalau misal, lah gue dikubur di mana nih? Turun nih nggak pak? Mau di sini mau? Nah kalau gitu kabur bang Dedi ya. Oh iya. Tak apa namanya mayat itu terserah mau ditaruh di sini kek, mau digotong ke sini kek. Tujuan daripada kita ngaji, kemudian kita berkasab, kita tahu pulang. Sadar kita bakal pulang Bang Radi ya. Kemarin saya punya apa namanya, punya teman abang ipar Padi Bang Radi. Maulana Yusuf yang kelahiran Singapura. Adek saya ditelepon oleh Maulana, dibilang katanya mau 3 hari. Saya bilang saya lagi sakit, panas dingin. Saya nggak bisa, saya bilang. Tapi beliau teman saya, sering kalau mobil saya rusak, dia mobil Kijang, beliau lah yang memperbaiki. Kapan aja kalau saya panggil beliau datang. Tapi saya nggak tahu kalau beliau meninggal. Nah, tujuan daripada kita ngaji biar kita tahu pulang. Bapak tahu pulang Pak? Pak? Apa mau di dunia aja? Hah? Apa di sini aja Pak? Di sini aja puyeng Pak. Di sini puyeng Pak. Tadi ada saya baca katanya kalau kurang darah gak jadi masalah, tapi kalau kurang dana bagaimana katanya? Kalau kurang darah paling payah doang, kepala doang kriang-kriang. Kalau kurang dana, bini ngomel, anak ngomel, perut lapar. Akhirnya Pak asam lambung naik, kan begitu ya? Bang Kedi bersama tuh, nggak salah. Asam lambung naik. Nah, mau di dunia terus Pak? Hah? Nah sekarang, ketika kita seulang lagi berkali-kali nih, ketika kita ngaji, kemudian kita berkasab, tujuannya kita biar tahu pulang. Ya biar tahu pulang. Pulangnya kemana? Kan kita dijadiin dari perut rahim emak kita, kemudian keluar di dunia ini sebagai tamu. Yang namanya tamu gunakan layaknya sebagai tamu. Kata tuan rumah dibikinin kopi. Brengsek lah, gue gak ngopi, dibikin kopi. Enggak gitu. Atau misalnya ketika ditanya, misalnya saya nggak ngopi. Atau nggak ditanya, ini rezeki saya, minimal dicicipin. Saya nggak ngopi, hormati tuan rumah. Kadang-kadang mohon maaf nih, ini kalau bukan lebaran ada pakai minum air ginian ya. Kalau mau sih supaya proses juga. Ayo kan, ditinggal. Dua sak mau banjir loh, hati-hati. Kalau memang ditawarin air, silakan kita minum tapi habisin. Makanya kalau saya dibawa dimanapun, kalau saya nggak lupa, ini saya bawa pulang. Tujuan apa? Nanti kalau di sana pasti dibuang, mubazir. Padahal ini beli pakai duit. Innal mubazirina karena ikhwanis sayatin. Jelas ayatnya padahal. Tapi kadang-kadang mohon maaf, itu juga bikin kesehatan kagak bagus. Kalau misalnya ditusuk doang, akhirnya orangnya kagak kreatif, air yang nggak dibuang, dilemparin ke tempat sampah, apa yang terjadi? Nyamuk, penyakit. Makanya Islam mengajarkan kalau ada tamu, kemudian kita sebagai tamu disodok pilihanin air. Kalau nggak haus banget, jangan langsung jangan ditusuk. Katanya oke, mau mati tamu aja, penting bibir basah, lalu gitu. Nah, yang penting dihabisin. Dihabisin. Ya kayak begitu. Ya habisin. Nah, tamu, sekali lagi kita layak tahu aturan main pakai. Kita yang ketok pintu, assalamualaikum. Tiba-tiba bapaknya keluar sama bocah. Kemudian kita berkata, siapa sih Pak? Bader banget tuh anak. Wah, tiba tuan rumah kata begitu. Kira-kira gimana tuan rumahnya? Hah? Ini tamu datang. Kemudian ada anak yang kecil yang lompat-lompatan aja. Kemudian berkata, anak siapa Pak? Bader banget tuh bocah. Nah, kira-kira gimana tuan rumah? Hah? Wah parah. Hah? Atau misalnya mau namu ke rumah pas dia ada kulkas, dia masuknya dalam dia buka kulkas, dia minum aja. Malah yang tuan rumah saya, Pak minum Pak. Lah, gede itu tamu. Harus tahu aturan. Ketika minimal kita datang, tuh anak badan buat lompat ya lompat-lompat di bangku. Pak, ini anak siapa ya? Gesit banget, lincah banget. Tuh.
Ya Allah nih Pak, bakal jadi pinter Pak. Wah itu anak saya. Terus Pak ngomong-ngomong punya duit 100.000. Wah, kita muja anaknya. Kita muja anaknya ya. Kita muja anaknya. Pasti bapaknya ikut. Ngomong-ngomong ada duit 100.000 Pak ya. Emang kenapa? Saya kagak beli dia beras pisan Pak. Pak, dingin amat 100.000. Saya kasih 200.000. Kenapa ini bagaimana urusannya? Udah nggak usah minjem, gue bagi. Loh, kamu harus tahu aturan. Dia di dunia ini kita tamu. Bermainlah dengan cantik, dengan bagus. Yang satu saat tamu ini pasti pulang. Ada tamu yang kagak pulang-pulang. Ada yang konser dan misal 3 hari apa yang kita makan tamu ikut makan. Cuman kadang-kadang durian cuma ada 1. Kemudian tamu datang timbang baunya durian. Ini durian ya. Durian ya. Terutama itu kurang ajar juga lagi. Pengen tahu aja namanya. Ada durian ya. Kita kasih anak kita nggak kebagian, kita bagi pasti dikejar sama dia. Sudah salah ini. Tapi kamu jangan kelamitan dah. Dikasih air putih kita terima, dikasih kopi alhamdulillah. Tapi memang dengan tamu ini ya kalau dalam Islam kan 3 hari wajib dijamu. Ya misalnya ya tapi tahu diri juga tamunya yang dijamu itu mau orang mampu apa kagak, yang terima kita orang mampu apa kagak. Tapi makanya orang dulu itu saya tanya, orang dulu itu rata-rata punya pintu belakang. Ustaz Rahman punya pintu belakang. Tujuannya apa? Ketika tamu tiba-tiba tanya mau minum apa, kopi. Ingat tuh kopi kagak ada, duit kagak punya. Bini ya keluar dari luar dari belakang pergi ngutang ke warung. Ini pas gini minta apa, kopi. Bininya keluar lewat depan mau mana, kopinya habis mau beli warung dulu. Nah itu repotin namanya, ketahuan jadinya kartunya. Nah ini makanya orang dulu kayak gitu, ada pintu belakang keluar, jadi nggak ketahuan. Ini lama amat kopi dibikinnya ya, kan jadi nggak ketahuan. Dia bilang airnya belum matang, masaknya nggak masalah masuk singkong. Warungnya jauh. Nah inilah kita tamu, pasti kita akan pergi meninggalkan rumah itu, lalu perginya kemana? Inilah dunia yang Allah berikan kepada kita. Kita ngaji, kemudian kita tahu diri, kemudian kita kasat, setelah itu kita tahu pulang. Aksesoris. Yuk. Tahu pulangnya kemana? Kalau nggak tahu pulang, ngamu lagi, keder itu namanya. Emang nggak punya rumah, kalian diusir sama orang. Misalnya pasti pulangnya kita kemana nih? Nah inilah ngaji bekal kita buat pulang. Kita udah pada tua Pak. Ya Allah, alhamdulillah kita sakit. Yang kagak sakit, saya supaya sakit. Lalu supaya apa? Kalau lagi sakit ingat Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau saya mah boro-boro, kayak Bang Kasim, tambah aja. Kalau kita sakit, insya Allah ingat Allah. Astagfirullah. Saya diurut, ketika sakit, astagfirullahaladzim. Allah, ya Allah. Kami gitu-gitu tuh. Tujuan kita sakit, tujuannya itu ingat Allah, ya. Ingat Allah, makanya apa? Ada proses. Kadang-kadang ini buatnya orang, umpama gitu ya. Tapi belum juga pulang. Tapi kita beranggapan suatu saat Allah pasti uji dia, suruh taubat dulu. Karena mungkin dia sering sholat saya kagak, tapi kena sama imam. Asal kata, wa barakatan fil wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, jangan matiin saya sebelum saya tobat. Nggak tahu ya dia sakit dulu. Sakit kemudian dia istighfar, dia nyebut Allah, ingat Allah, otomatis. Nah itu tujuan ngaji. Bukan berarti tujuan ngaji, tujuan apa? Lu punya surga, lu punya surga. Enggak, Islam itu setengah-tengah. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan pikiran macam-macam. Masalah surga mau urusan Allah, hak kita nggak ada. Kita cuma butuh ridho Allah, rahmat Allah.
Kalau surga adalah makhluk, kalau kita masuk ke surga berarti makhluk ketemu makhluk. Ya udah terserah Allah. Selama ini ngaji tujuan apa? Sholat tujuannya apa? Pengen masuk surga, maka saya sama mengajarkan, bukan yang namanya guru. Orang yang ngerahasiakan muridnya dalam memerintah beribadah. Sini banyak yang pada tidur ketika subuh saya bangunin. Tapi ketika nggak bangun biarin. Yang penting udah kita bangunin. Kalau misalnya mohon maaf, kemudian saya galak, guru galak, lu sholat, emang bocah kecil loh yaki. Mohon maaf saya bacanya kasar aja nih ya, kita ngaji biar kita ngerti. Kenapa? Kalau saya perintahkan terus, sholatnya demi siapa? Kena guru. Masya Allah, buat apa? Emang buat siapa? Masing-masing aja. Kemudian kalau kita jamaah, kemudian alhamdulillah kita bisa jamaah. Ketika kita sholat ada namanya cairan di otak kita, tapi cairan endorfin. Ketika cairan endorfin itu kita hadap ke Allah, insya Allah kita gembira. Cuma nggak pernah kita rasain. Makanya orang yang rajin kagak dekat dengan Allah, rungsuk aja rungsuk kan. Mulai rungsuk aja, bukan tekuk 7. Kalau tekuk 2 gini ketua, kalau tekuk 7 udah kayak apaan? Kusut. Nah, begitu. Kayak gitu. Artinya, ayo bukan kita ngaji, kita kemudian kita kita wirid tujuan kita takut neraka atau kita pengen ke surga, enggak ke situ ya tujuan kita. Ayo kita kembalikan kepada diri kita kenal diri kita, siapa kita, kenapa kita begini, kemudian siapa Allah Tuhan kita. Suatu saat kita akan pulang kemana? Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, akan pulang kepadanya. Bukan pulang ke kuburan, bukan pulang ke surga, tapi pulang ke Allah. Karena kita ruh itu ditiupkan kembali. Ketika ditiupkan ruh kita, suatu saat berpisah dengan jasad kita. Jasad kemudian dikubur dalam tanah, dimakan oleh makhluk-makhluk tanah, oleh cacing, oleh belatung. Kemudian ruh akan kembali kepada Allah. Kemudian setelah itu dihidupkan lagi manusia, disebut yang namanya jiwanya, bersatu lagi di alam batinnya, ruhnya disampaikan lagi ke jasadnya. Kemudian situ ada wajib pertanyaan, al-an qad bi at-kisara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka malakani bika wa huma munkarun wa nakirun fala yudji'aka wa la yurhibaka fa innahu khalqun min khalqillahi ta'ala aja wajah fa idza sa'alaka marrabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Pakul bilisanin fasih, ucapin dengan ucapan yang fasih, wa itiqadin sahih, dengan keyakinan yang sahih, yang benar. Itu diajarin masih dalam kubur, masih diajarin kita. Biar karena tahu pulang. Tujuannya apa? Bagaimana? Setelah kita tahu pulang, bagaimana? Tentunya melalui taraktu fikum amroini, wal panjang banget dah. Taraktu fikum Al-Quran dan hadis. Bagaimana caranya hadis? Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ini susah lama dijelasin, udah bilang aja ya. Cukup segini aja yang namanya pembukaan ya. Nanti kita jelasin lagi tuh. Kita pengen tahu pulang dari mana? Tentu kita tahu rutenya. Apa rutenya? Jalannya. Google Map. Nah, kayak sekarang Google Map. Harus tahu ya, jangan sampai kita pulang keder namanya keder tuh sendiri. Kalau keder kita makin jalan makin keder, makin jauh. Apalagi Jakarta sekarang putaran jauh, makin keder. Tiba-tiba kayaknya ke Merak, belok lagi deh kita. Apalagi masuk jalan tol, keluar pintu lupa, terus bablas sampai ke Bandung, Purwakarta. Ya artinya nanti mungkin kita sambung lagi ya tentang masalah ini. Kalau saya terangin kebanyakan kalau agak repot. Nanti kita pulang kembali, kita tahu pulang ke Allah. Tentu ada rute-rutenya. Nah rute-rutenya itu yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Kemudian siapa yang mengajarkan Al-Quran hadis, ulama. Nah terus yang
dan ulama bagaimana itu tata hasati ya. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari baru setengah 10 ya, biar kita tadi kita pengen kita wirid, kita baca wasilah.